Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto bersama yang lain bergerak menuju desa Konoha yang kini telah berubah menjadi medan perang besar akibat serangan Otsutsuki. Dari kejauhan, kehancuran sudah terlihat jelas. Boruto menghentikan langkahnya sejenak untuk menyiapkan cakranya agar berada dalam kondisi stabil sebelum kembali bertempur. Sebenarnya ia bisa saja langsung terbang menuju Konoha, tetapi kali ini ia memilih menaiki elang milik Sai yang dipanggil menggunakan jutsu khusus. Di tangannya, pedang Rikudo pemberian Hagoromo sudah digenggam erat. Boruto terlihat tidak sabar, karena keinginannya untuk kembali ke medan pertempuran semakin kuat. Kali ini ia tidak bertarung bersama Sasuke, melainkan berdampingan langsung dengan ayahnya, Uzumaki Naruto, yang berdiri di barisan terdepan. Sementara itu di pusat pertempuran, Yamato sudah lebih dulu berhadapan langsung dengan salah satu Otsutsuki. Dengan cepat, Yamato mengaktifkan Jutsu Mokuton dan memanggil naga kayu raksasa yang menjulang tinggi. Berkat kekuatan biju yang sebelumnya diberikan oleh Hagoromo, Yamato mampu memadatkan cakra dalam jumlah besar. Dari mulut naga kayu tersebut, ia melepaskan biju dama yang langsung melesat ke arah Otsutsuki di depannya. Ledakan besar terjadi saat serangan itu menghantam. Namun, Otsutsuki tersebut bereaksi cepat dengan memunculkan perisai kaca dari dalam tanah. Perisai itu memantulkan arah serangan, membuat biju dama justru meluncur menuju Obito. Melihat serangan mematikan itu mengarah kepadanya, Obito tidak panik. Ia langsung mengaktifkan Kamui dan menyerap biju dama tersebut ke dimensi lain. Serangan itu menghilang begitu saja tanpa menyisakan dampak apapun. Bahkan Obito sendiri tampak sedikit terkejut. Ia bergumam dalam hati bahwa kekuatan yang sekarang ia miliki jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Di dalam dirinya, Shukaku berbicara dengan nada mengingatkan, berhati-hatilah. Jika kau menyerang tanpa perhitungan, dampaknya bisa mengenai orang-orang di sekitarmu. Medan perang ini terlalu padat. Obito mendengar peringatan itu lalu membalas dengan suara tenang namun tegas, jangan salah paham, Chibi. Aku tahu apa yang sedang kulakukan. Kau tidak perlu mengajariku soal itu. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengumpulkan cakra sebanyak mungkin, supaya aku bisa bergerak lebih bebas dan menggunakan kekuatanmu dengan maksimal. Tidak lama setelah mengatakan itu, Obito langsung mengaktifkan Susanoo raksasa miliknya. Sosok Susanoo itu muncul dengan aura yang berat dan berdiri sejajar dengan naga kayu raksasa milik Yamato. Dua wujud raksasa tersebut berdampingan, menciptakan tekanan besar di medan perang. Obito menoleh ke arah Yamato dan berkata, aku tidak menyangka kau bisa menggunakan kemampuan milik Shodai Hokage dengan begitu baik. Bahkan aku, meskipun memiliki sel Hashirama, tidak bisa menciptakan Mokuton sekuat ini. Ini cukup mengesankan. Yamato menanggapi dengan nada waspada, aku juga sama terkejutnya. Ini pertama kalinya aku melihatmu menggunakan Susanoo seperti ini. Tapi kita tidak bisa lengah. Otsutsuki itu kembali menghilangkan wujudnya. Sepertinya Gai dan Shisui sedang mencoba melacak keberadaannya dari bawah tanah. Mendengar itu, Obito mengangguk pelan lalu menjawab, begitu rupanya. Jadi kau tidak bisa merasakannya dengan jelas. Kalau begitu, biarkan aku yang memancingnya keluar. Jika dia bergerak sedikit saja, aku akan langsung menangkap posisinya. Dengan dua kekuatan besar berdiri berdampingan, medan perang kembali memasuki fase yang lebih berbahaya, sementara keberadaan Otsutsuki masih tersembunyi dan siap menyerang kapan saja. Tidak lama setelah Obito mengucapkan kata-kata itu, ia menggerakkan Susanoo miliknya dan mengeluarkan sebuah pedang pasir dari tangan raksasa tersebut. Dengan satu ayunan besar, Obito melemparkan pedang pasir itu ke berbagai arah. Seketika, pasir dalam jumlah besar menyembur keluar dari bawah tanah, menyebar ke seluruh area pertempuran. Getaran dari pasir itu memaksa Otsutsuki yang sebelumnya bersembunyi di bawah tanah untuk keluar dan menampakkan diri. Melihat musuhnya akhirnya muncul, Obito berkata dengan nada tenang namun penuh keyakinan, sepertinya kakek Rikudo cukup cerdas dengan menempatkan dirimu untuk bertarung bersamaku. Gaya bertarungku ternyata bisa beresonansi dengan elemen pasir yang kau miliki. Mendengar ucapan itu, Otsutsuki tersebut membalas dengan suara dingin, jangan terlalu banyak bicara, Uchiha sialan. Aku tidak pernah merasa harus bekerja sama atau sejalan denganmu. Obito menanggapi tanpa terlihat tersinggung. Ia justru berkata dengan suara serius,
Aku akan menggunakan kekuatan yang lebih besar setelah Susanoo ini aktif sepenuhnya. Jadi, aku butuh sedikit tambahan cakra darimu untuk beberapa saat. Belum lama Obito menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Shisui muncul tepat di atas kepala Susanoo milik Obito dengan menggunakan Shunshin no Jutsu. Pergerakannya begitu cepat hingga hampir tidak terlihat. Menyadari keberadaan Shisui, Obito langsung membuka bagian Susanoo dan menarik Shisui masuk ke dalamnya agar ia berada dalam posisi aman. Obito lalu bertanya, "Bagaimana hasil pengamatanmu? Apakah kau sudah menemukan sesuatu tentang titik lemahnya?" "Setidaknya, aku sudah berhasil memaksanya keluar dari persembunyian." Shisui menjawab dengan ekspresi serius, "Ada sesuatu yang terasa janggal. Sepertinya Otsutsuki yang kita hadapi sekarang bukan wujud aslinya. Sebelumnya, dia selalu bersama makhluk kecil di pundaknya yang memiliki rin syaringan. Namun aku dan Gai tidak menemukannya di bawah tanah. Jika kita menyerang tanpa memastikan musuh yang sebenarnya, serangan kita bisa sia-sia." Obito mendengar penjelasan itu lalu menjawab, "Aku sudah menduga hal itu sejak awal. Aku juga merasakan keanehan yang sama. Tapi meskipun begitu, kita tidak punya banyak pilihan. Kita tetap harus bertarung dan memaksanya bereaksi." Shisui mengangguk lalu berkata, "Kau benar. Ini juga pertama kalinya aku bertarung bersamamu secara langsung. Kalau begitu, mari kita mulai dengan serius." Setelah mengatakan itu, Obito menggerakkan tangan Susanoo dan melemparkan Shisui ke depan dengan kekuatan besar. Tubuh Shisui meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Otsutsuki. Saat berada di udara, Shisui segera membentuk segel tangan dan mengeluarkan jutsu api. Dari telapak tangannya muncul badai api besar yang langsung ia arahkan ke posisi Otsutsuki. Melihat Shisui mulai menyerang, Yamato segera menyusul dengan Jutsu Mokuton. Dari tanah di bawah kaki Otsutsuki, muncul naga kayu raksasa yang melilit dan menghalangi pergerakannya, membuat Otsutsuki itu tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Namun, serangan itu tidak berhenti sampai di situ. Dari arah depan, Gai tiba-tiba muncul dan langsung melayangkan tendangan keras ke tubuh Otsutsuki tanpa wajah tersebut. Tendangan itu membuat Otsutsuki tersungkur ke tanah. Dalam kondisi itu, badai api milik Shisui akhirnya menghantam sasaran yang berada di belakang Otsutsuki. Namun, musuh yang sebenarnya ternyata bergerak cepat. Ia berhasil menghindar dan menjauh sebelum jutsu api tersebut benar-benar mengenai tubuhnya. Medan pertempuran kembali dipenuhi asap dan panas, menandakan bahwa pertarungan masih jauh dari kata selesai. Tidak lama kemudian, Shisui kembali muncul di dalam Susanoo milik Obito. Ia berdiri dengan wajah serius lalu berkata, "Sepertinya tidak ada cara lain baginya untuk menghindari serangan kita barusan. Apalagi tendangan Gai sempat membuatnya terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Namun tetap saja, aku merasa ada yang tidak beres. Sejak awal dia tidak benar-benar menyerang kita. Dia hanya bertahan dan mengulur waktu. Menurutmu, apa yang sebenarnya dia rencanakan?" Obito mendengar ucapan itu lalu menjawab dengan nada yang sama seriusnya, "Aku juga merasakan hal yang aneh. Otsutsuki itu sebelumnya mampu mengalahkan Sasuke dan yang lain hanya dalam hitungan detik, seolah tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Tapi sekarang, saat kita menyerangnya bersama-sama, dia justru terlihat pasif dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Terus terang, aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi." Percakapan mereka terhenti ketika Yamato tiba-tiba berseru sambil menunjuk ke depan, "Hei, lihat itu." Api dari jutsu Shisui barusan berubah warna. Sekarang malah menjadi api hitam. "Shisui, apa kau yang mengubahnya?" Melihat perubahan aneh tersebut, Shisui langsung menggeleng dan menjawab, "Bukan aku. Aku sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan api seperti itu." "Kau benar, Obito, dia masih belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi yang membuatku bingung, bagaimana bisa api yang kugunakan berubah dengan sendirinya seperti ini?" Belum lama Shisui menyelesaikan ucapannya, Gai muncul di samping Yamato. Pada saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gai perlahan menonaktifkan mode Hachimon miliknya dan kembali ke kondisi normal tanpa menunjukkan tanda-tanda kehancuran tubuh. Yamato menatapnya dengan ekspresi tidak percaya lalu berkata, "Ini benar-benar di luar dugaan. Aku tidak menyangka kau bisa keluar dan masuk dari mode itu sesuka hati. Setahuku, jika mode itu berakhir, tubuh penggunanya akan hancur dan berubah menjadi abu."
Gai menjawab dengan suara tenang, gerbang ke-9 ini berbeda dengan Hachimontong yang biasa. Selain itu, ini juga hasil dari pertemuan dan pelatihan kami bersama Rikut Senin. Tapi untuk sekarang, itu bukan hal yang paling penting. Yang perlu kita pikirkan adalah apa yang sedang terjadi di medan pertempuran ini. Yamato mengangguk lalu berkata, "Kau benar. Lebih baik kita fokus. Lihat api hitam itu. Bentuknya memang mirip Amaterasu, tapi jelas ada perbedaan. Api itu seperti muncul dari bawah tanah, tepat setelah Shisui melancarkan serangannya." Obito mengamati medan pertempuran dengan seksama lalu berkata, "Sepertinya bala bantuan terkuat akan segera tiba. Aku bisa merasakan cakra Naruto dan juga Boruto yang sedang bergerak ke arah sini. Untuk sementara, kita harus menahan situasi ini. Kita akan mengulur waktu sampai mereka tiba. Mari kita gabungkan kekuatan Biju dan fokus menyerang satu titik, tepat di tempat munculnya api aneh itu." Setelah mendengar perintah Obito, mereka semua langsung mengerahkan kekuatan Biju yang ada di dalam tubuh masing-masing. Dari mulut Susanoo milik Obito, muncul Biju Dama berukuran besar yang dipenuhi cakra pekat. Pada saat yang sama, naga kayu ciptaan Yamato juga membuka mulutnya dan membentuk Biju Dama yang serupa. Semua serangan itu diarahkan ke satu titik yang sama, tepat ke pusat kemunculan api hitam tersebut. Beberapa detik kemudian, Obito mengangkat tangannya dan memberi aba-aba terakhir. "Sekarang, lepaskan semuanya bersamaan." Dalam satu waktu, seluruh serangan dilepaskan secara serentak. Ledakan besar pun terjadi, mengguncang medan pertempuran dengan suara keras. Tanah di depan mereka langsung retak dan amblas akibat kekuatan gabungan itu, sementara asap dan debu tebal menutupi pandangan, menandai bahwa pertarungan telah memasuki tahap yang lebih berbahaya. Saat ledakan besar itu mereda, Yamato menghela napas sambil menatap medan pertempuran yang masih dipenuhi asap tebal. Ia lalu berkata dengan nada ragu, "Sial, ledakannya benar-benar besar. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat kekuatan gabungan seperti itu digunakan secara penuh. Aku sendiri tidak yakin apakah dia masih bisa bertahan setelah menerima serangan sebesar ini." Obito mendengar ucapan Yamato lalu menjawab dengan suara tenang namun tetap waspada. "Kelihatannya memang begitu, tapi aku tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan. Kami sudah beberapa kali menghadapi situasi serupa bersama Boruto ketika melawan mereka. Namun pengalaman itu mengajarkanku satu hal, serangan sebesar apapun tidak pernah menjadi jaminan. Tetap fokus dan jangan lengah, karena kematian bisa datang kapan saja tanpa kita sadari." Di tempat lain, Naruto, Boruto, dan rombongan masih dalam perjalanan menuju desa. Meski jarak mereka masih cukup jauh dari Konoha, cahaya dan gelombang dari ledakan besar itu tetap terlihat jelas di kejauhan. Naruto mempercepat langkahnya sambil berkata dengan nada tidak sabar, "Sial, apa kita tidak bisa bergerak lebih cepat lagi, Sai? Rasanya kita terlalu lama tertahan di sini." Boruto yang mendengar keluhan ayahnya menjawab dengan tenang, "Tenang saja, ayah. Itu tadi adalah serangan gabungan dari mereka semua. Aku bisa merasakan cakra mereka, dan sejauh ini mereka masih hidup dan dalam kondisi baik. Jadi cobalah untuk menahan dirimu." Ia lalu berhenti sejenak, menajamkan fokusnya, dan menambahkan, "Tapi maaf, aku harus pergi lebih dulu. Aku berhasil menemukan tanda Hiraishin yang kucari." Setelah mengucapkan itu, tubuh Boruto tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap. Shikamaru yang melihat kejadian itu langsung menghela napas kesal dan berkata, "Sial, bocah itu lagi dan lagi melakukan hal semaunya sendiri. Naruto, sepertinya kau benar-benar harus memberinya pelajaran setelah semua ini selesai." Sikap egoisnya tidak jauh berbeda dengan Sasuke dulu. Naruto menoleh ke arah Shikamaru lalu menjawab dengan suara yakin, "Sepertinya Boruto merasakan sesuatu yang tidak bisa kita rasakan. Aku memilih untuk percaya padanya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk saat ini. Yang terpenting, kita juga harus segera menyusul dan tidak membuang waktu lagi." Sementara itu, Boruto telah berpindah tempat dan kini berdiri di atas salah satu patung Hokage. Dari posisi tersebut, ia bisa melihat dengan jelas pertarungan antara Gai, Obito, dan yang lainnya di kejauhan. Saat mengamati sekelilingnya, Boruto akhirnya merasakan keberadaan yang sudah lama ia cari. Tak jauh dari sana, monster kecil dengan mata Rincharingan, yang sebelumnya hampir merenggut nyawanya, kini menampakkan diri.
Boruto menatap makhluk itu dengan wajah serius lalu berkata pelan namun tegas, "Sepertinya hanya aku yang bisa bertemu dengan wujud aslimu. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu bersembunyi lagi." Boruto berdiri tegak di atas patung Hokage, angin berhembus pelan menerpa jubahnya. Matanya tertuju lurus pada monster kecil bermata rin syaringan itu. Makhluk tersebut perlahan berbalik, tatapannya tajam namun penuh kehati-hatian, seolah sadar bahwa kali ini ia tidak berhadapan dengan Boruto yang sama seperti sebelumnya. Boruto kemudian berkata dengan suara rendah namun jelas, "Kau sudah cukup lama bersembunyi dan memanfaatkan kekacauan ini. Aku tidak tahu apa tujuanmu sebenarnya, tapi aku yakin kau bukan sekadar pengamat dalam perang ini." Monster kecil itu tidak langsung menjawab. Tubuhnya sedikit melayang dari tanah, lalu terdengar suara serak namun terkontrol, "Uzumaki Boruto, kau benar. Aku bukan sekadar pengamat. Tapi kau juga harus tahu, tidak semua yang kau lihat di medan perang ini adalah kebenaran. Aku hanya menjalankan peranku sesuai dengan kehendak mereka yang lebih tinggi." Boruto mengerutkan kening, lalu melangkah maju satu langkah sambil tetap menjaga jarak. "Kalau begitu, katakan dengan jelas. Siapa yang kau maksud dengan mereka? Otsutsuki? Atau seseorang yang masih bersembunyi di balik semua ini?" Makhluk itu tertawa pelan, lalu menjawab, "Kau sudah semakin mendekati jawabannya, tapi terlalu cepat untuk mengetahuinya sekarang. Yang bisa kukatakan hanyalah, pertempuran di Konoha ini hanyalah awal. Banyak hal yang sengaja diarahkan agar kau dan ayahmu sampai pada titik ini." Mendengar hal tersebut, Boruto langsung mengaktifkan jigannya. Matanya memancarkan cahaya samar, dan penglihatannya menembus aliran cakra di sekeliling mereka. Ia melihat ada sesuatu yang tidak stabil di dalam tubuh monster itu, seolah makhluk tersebut hanyalah wadah sementara. Boruto berkata dengan nada lebih serius, "Tubuhmu ini tidak sempurna. Kau menempel pada sisa-sisa cakra Otsutsuki, tapi itu bukan milikmu sepenuhnya. Jadi katakan sekarang, apa yang sebenarnya kau cari di Konoha?" Monster itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Aku mencari titik kebangkitan. Selama Shibai dan Dewa Otsutsuki masih disegel, keseimbangan ini akan terus goyah. Dan kau, Boruto, adalah kunci untuk membuka atau menutup semuanya." Tanpa peringatan, monster itu tiba-tiba melesat ke belakang dan melepaskan gelombang cakra gelap ke arah Boruto. Boruto langsung melompat mundur dan menahan serangan tersebut dengan pedang Rikudo miliknya. Benturan cakra menciptakan getaran yang membuat patung Hokage di bawah mereka retak. Boruto menggertakkan giginya sambil berkata, "Kalau memang kau ingin bertarung, maka aku tidak akan menahan diri lagi." Boruto segera bergerak cepat, menggunakan Hiraishin untuk berpindah ke belakang musuhnya. Ia mengayunkan pedangnya dengan presisi, namun monster itu berhasil menghindar tipis dan membalas dengan tendangan berlapis cakra. Tubuh Boruto terpental, tetapi ia segera menstabilkan diri di udara. "Gerakanmu cepat, tapi masih bisa kubaca," ucap Boruto sambil kembali memusatkan cakranya. Sementara itu di medan perang utama, asap ledakan mulai menipis. Obito menurunkan Susanoo-nya perlahan sambil tetap waspada. Yamato memandang ke arah pusat ledakan dan berkata, "Aku masih bisa merasakan sisa cakra aneh di sana. Sepertinya serangan tadi belum sepenuhnya mengakhiri pertempuran." Gai yang berdiri di sampingnya mengangguk dan menimpali, "Benar. Tekanan cakranya belum hilang sepenuhnya. Kita harus bersiap jika dia muncul kembali." Tiba-tiba tanah di depan mereka bergetar, dan dari dalam retakan muncul sosok Otsutsuki yang sebelumnya terdesak. Tubuhnya penuh luka, namun ekspresinya tetap tenang. Ia berkata, "Serangan kalian cukup merepotkan, tapi masih belum cukup untuk menjatuhkanku sepenuhnya." Obito menatapnya dingin lalu menjawab, "Kau memang keras kepala. Tapi kali ini, kami tidak akan memberimu waktu untuk beradaptasi." Obito dan Yamato kembali mempersiapkan serangan. Naga kayu raksasa kembali bangkit dari tanah, sementara Susanoo Obito mengangkat pedangnya. Namun sebelum mereka menyerang, sebuah tekanan cakra yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Naruto akhirnya tiba bersama Sai dan yang lainnya. Naruto menatap musuh di depan mereka sambil berkata, "Sepertinya aku datang tepat waktu." Kembali ke atas patung Hokage, pertarungan Boruto semakin intens. Monster kecil itu mulai kesulitan mempertahankan wujudnya. Retakan muncul di tubuhnya, dan mata rin syaringannya berkedip tidak stabil. Boruto melihat hal itu dan berkata,
tubuhmu sudah mencapai batasnya. Jika kau terus memaksakan diri, kau akan hancur. Monster itu tersenyum tipis lalu menjawab, mungkin benar. Tapi tugasku bukan untuk menang, melainkan untuk memastikan kau melangkah lebih jauh. Dengan sisa kekuatannya, monster itu menciptakan portal kecil yang berputar tidak stabil. Sebelum menghilang, ia berkata, kita akan bertemu lagi, Boruto. Saat kau benar-benar memahami makna dari kekuatan Jigan Emu. Setelah itu, tubuhnya hancur menjadi partikel cakra dan menghilang bersama portal tersebut. Boruto menurunkan pedangnya dan menghela napas panjang. Dalam hati ia berkata bahwa pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Ia lalu memandang ke arah medan perang utama, merasakan cakra ayahnya dan yang lainnya semakin mendekat. Dengan ekspresi serius, Boruto bersiap untuk kembali ke pertempuran, menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang terlihat, dan jalan yang harus ia tempuh ke depan akan semakin berat. Namun Boruto tidak menghentikan tindakannya. Tanpa ragu, dia langsung menghancurkan kedua mata tersebut menggunakan Shiden, memastikan tidak ada peluang kebangkitan. Dengan suara tenang, Boruto berkata, permainanmu berakhir di sini. Pertarungan ini cukup memberiku pengalaman. Aku akan mencari sendiri siapapun dari kalian yang masih tersisa. Setelah itu, Boruto membuka Rinnegan di telapak tangannya. Tanah di bawah leluhur Otsutsuki mulai retak dan runtuh, membentuk lubang besar yang dalam. Tubuh leluhur itu jatuh ke dalam kegelapan tanpa bisa melawan. Boruto kemudian menutup kembali tanah tersebut, menekannya hingga benar-benar mengubur musuhnya jauh di dalam. Setelah semuanya selesai, Boruto kembali ke mode normal dan menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan tubuh dan pikirannya. Dia membuat segel jutsu dengan tangannya dan kembali mengaktifkan Jugan di mata kanannya. Tidak lama kemudian, Nue muncul kembali di hadapannya. Namun kali ini, tubuh Nue jauh lebih kecil dan terlihat lemah. Boruto menatapnya dan berkata dengan nada lembut, maaf karena membuatmu melakukan hal sejauh itu. Aku benar-benar berterima kasih karena kau bisa hidup lagi. Aku tahu kau butuh waktu lama untuk kembali ke wujud aslimu, dan aku akan menunggumu. Mendengar itu, Nue naik ke pundak Boruto, seolah memahami perasaan tuannya. Mereka berjalan perlahan menyusuri tempat tinggal leluhur Otsutsuki. Boruto melihat pecahan tubuh dari Otsutsuki tertinggi yang sebelumnya dia lawan, namun dia tidak menunjukkan reaksi apapun dan tetap melangkah dengan santai. Beberapa saat kemudian, Nue tiba-tiba bergerak gelisah dan menunjukkan sikap aneh. Merasa ada yang tidak beres, Boruto langsung menoleh ke belakang. Tiba-tiba, sebuah tangan leluhur Otsutsuki muncul dari tanah sambil memegang tombak runcing dan melesat cepat ke arah Boruto. Dengan refleks yang tenang, Boruto menangkap tombak itu dengan satu tangan, lalu mengerahkan tenaga dan menendang tangan tersebut hingga terpental dan hancur di udara. Boruto menurunkan kakinya ke tanah sambil menarik napas pendek, lalu berkata dengan nada datar, bahkan hanya pecahan tubuhnya saja masih bisa bergerak dan menyerang seperti itu. Jujur saja, aku tidak menyangka tangan yang terpisah bisa terbang dan hampir menusukku tanpa peringatan. Situasi seperti ini memang selalu membuatku harus tetap waspada. Kurama yang mendengar ucapan itu menanggapi dengan suara berat dan tenang, begitulah sifat para Otsutsuki. Mereka selalu melakukan hal-hal yang sulit dipahami dan memaksa kita berpikir melampaui logika biasa. Tapi yang ingin aku pastikan, apa kau benar-benar yakin dia sudah dikalahkan sepenuhnya dan tidak akan bangkit lagi? Boruto berjalan pelan sambil memperhatikan sekeliling sebelum menjawab, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku masih bisa merasakan keberadaan tubuh aslinya dengan cukup jelas. Dia terkubur sangat dalam, jauh di bawah lapisan tanah paling dasar. Walaupun dia belum benar-benar lenyap, dengan kondisi tubuh yang sudah hancur seperti itu, dia tidak akan bisa bergerak atau melarikan diri dalam waktu dekat. Mendengar penjelasan itu, Nue yang berada di pundak Boruto tampak lebih tenang dan langsung menggesekkan wajahnya ke bahu Boruto, seolah menunjukkan rasa percaya. Kurama yang melihat itu kembali berbicara, kalau begitu, kenapa kau tidak mengembalikan Nue ke tempat asalnya saja? Dengan ukuran tubuhnya yang sekarang, dia tidak akan banyak membantumu untuk sementara waktu. Boruto menggeleng pelan lalu menjawab, menurutku itu justru akan merepotkan. Aku bisa merasakan Sumire sudah menyadari bahwa aku memanggil Nue keluar dari tempatnya. Jika aku memaksanya kembali sekarang, keberadaan kita justru akan semakin mudah terlacak. Lebih baik Nue tetap bersama kita sampai situasi benar-benar aman. Kurama terdiam sesaat,
lalu mengalihkan pandangannya ke sekitar dan berkata, "Kalau begitu, perhatikan tempat ini baik-baik. Ada banyak hal di sini yang bisa menambah pengetahuan kita tentang para Otsutsuki. Dari semua bangunan yang terlihat, mana yang ingin kau periksa lebih dulu?" Boruto menyipitkan mata sambil mengaktifkan Jigen dan menjawab dengan suara pelan. Sepertinya setiap Otsutsuki memang memiliki dimensi mereka sendiri, dan beberapa dari mereka membangun tempat seperti istana, mirip dengan milik Kaguya. Tapi aku rasa penglihatanmu sedang tertipu oleh tempat ini, Kurama. Jika aku tidak menggunakan Jigen, aku mungkin akan melihat hal yang sama sepertimu. Kenyataannya, tempat ini hanyalah hamparan pasir yang sangat luas, tidak lebih dari itu. Rasanya mirip seperti ilusi Fata Morgana. Mendengar itu, Kurama terkejut dan baru menyadari bahwa persepsinya telah dimanipulasi oleh dimensi tersebut. Boruto lalu terbang ke udara, matanya tetap fokus, dan tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang menarik perhatiannya. Di hadapannya muncul sebuah koordinat tersembunyi yang hanya bisa dia rasakan melalui Jigen. Dia mengedipkan matanya sekali, dan dalam sekejap, pemandangan hamparan pasir berubah menjadi tempat yang gelap dan terasa menekan. Dari dalam tanah, ratusan patung Otsutsuki perlahan muncul ke permukaan, membuat Boruto terdiam sejenak. Dia melihat patung Momoshiki dan beberapa Otsutsuki lain yang pernah dia temui sebelumnya, berdiri di antara deretan patung itu. Tidak lama kemudian, sebuah patung raksasa yang jauh lebih besar dari yang lain muncul di tengah-tengah mereka. Wajah patung tersebut kosong, tanpa bentuk apapun, dan hal itu membuat suasana terasa semakin berat. Boruto juga menyadari bahwa patung leluhur Otsutsuki yang baru saja dia lawan ikut terpajang di sana. Dengan perasaan campur aduk, Boruto perlahan turun ke tanah untuk melihat patung-patung itu dari jarak dekat. Dia menyadari ada patung Ishiki dan Shibai yang berdiri berdekatan, serta patung Hagoromo dan Hamura yang juga terpahat dengan jelas. Semua sosok yang memiliki hubungan dengan Otsutsuki tampak diabadikan di tempat itu. Kurama memecah keheningan dengan suara rendah, "Maaf jika ini terdengar aneh, Boruto. Aku tidak pernah mudah merasa takut, tapi melihat tempat ini secara langsung membuatku tidak nyaman. Terutama patung besar tanpa wajah itu, rasanya seperti sedang mengawasi kita." Boruto mengangguk pelan dan menjawab, "Aku merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu apakah ini sebuah jebakan atau hanya tempat penyimpanan sejarah mereka, tapi rasa ingin tahu ini seolah memaksaku untuk terus melangkah. Jumlah patung di sini juga terlalu banyak. Aku tidak menyangka mereka sebanyak ini." Kurama lalu menambahkan, "Menurutku, patung-patung yang ukurannya lebih kecil kemungkinan adalah Otsutsuki dari kasta bawah. Aku melihat patung yang mirip Kinshiki, meski aku tidak bisa memastikannya. Itu hanya dugaanku." Boruto menatap deretan patung itu sekali lagi sebelum berkata, "Aku juga berpikir seperti itu. Dari semua patung ini, hanya sedikit yang pernah kita hadapi secara langsung. Justru yang belum kita kenal itulah yang membuatku mulai merasa khawatir." Tepat setelah Boruto menyelesaikan ucapannya, tanah di bawahnya bergerak dan seekor ular putih tiba-tiba muncul dan melilit tubuhnya dengan cepat. Tanpa panik, Boruto langsung mengalirkan elemen petir ke seluruh tubuhnya. Arus listrik menyebar dan dalam sekejap, ular itu menghilang seolah tidak pernah ada. Boruto kembali melayang di udara dan berkata dengan nada waspada, "Sepertinya tempat ini merespons kehadiranku. Semakin dekat aku dengan patung-patung ini, semakin jelas aku merasakan adanya sesuatu yang mencoba menyerang, seperti ular kecil tadi." Belum lama dia mengucapkan itu, tubuh Nue tiba-tiba memancarkan bayangan ungu, dan Jigen Boruto langsung bereaksi dengan kuat. Dalam momen itu, Boruto menyadari bahwa keberadaannya telah terdeteksi. Dia tahu bahwa Sumire, Sasuke, dan yang lainnya kini sudah menyadari posisinya. Kurama yang menyadari bahwa keberadaan mereka telah terdeteksi langsung berbicara dengan nada serius, "Kelihatannya mereka sama sekali tidak berniat berhenti mengejar kita. Bagaimana menurutmu? Jika kita membawa mereka ke tempat ini sekarang, itu hanya akan membuat situasimu semakin rumit. Ini jelas bukan waktu yang tepat bagimu untuk terganggu oleh siapapun, bukan?" Boruto mendengar itu sambil tetap menatap ke depan, lalu menjawab dengan suara rendah, "Ya, aku setuju. Dan kalau aku tidak salah menebak, orang yang paling merepotkan pasti Paman Madara. Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahui keberadaanku. Bahkan Sumire saja tidak bisa menyadari bahwa Nue miliknya ada di sini." Tidak lama setelah berkata demikian, Boruto membentuk segel jutsu dengan kedua tangannya. Gerakannya tenang dan terukur, seolah sudah memikirkan langkah itu sejak awal.
Beberapa detik kemudian, dia kembali melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Kurama yang memperhatikan itu merasa heran lalu bertanya, "Apa yang baru saja kau lakukan?" "Aku bisa merasakan kau mengaktifkan sebuah jutsu, tapi di sekitar sini tidak ada perubahan apapun." Boruto menjawab dengan nada santai, "Aku hanya membuat Paman Madara tertidur di sana. Selama aku masih memiliki hubungan dengan kesadaran orang-orang yang aku tandai, aku bisa memengaruhi mereka. Dengan cara ini, mereka akan semakin kesal karena tidak bisa bergerak sesuka hati." Kurama mendengar penjelasan itu lalu tertawa kecil dan berkata, "Keputusanmu tidak buruk, Boruto. Aku justru ingin tahu seperti apa reaksi mereka saat menyadari apa yang terjadi." Setelah percakapan itu, Boruto kembali mendekati patung raksasa Otsutsuki yang tidak memiliki wajah. Dengan gerakan cepat, dia melemparkan sebuah kunai ke arah patung tersebut. Namun, kunai itu tiba-tiba berhenti di udara dan berbalik arah, melesat kembali ke arah Boruto. Boruto menangkapnya dengan mudah lalu berkata, "Sudah kuduga. Patung raksasa ini memang membuat perasaanku tidak tenang sejak awal. Aku tidak tahu apakah wajahnya hancur saat diukir atau memang wujud aslinya seperti itu. Apapun alasannya, aku akan mendekat dan memastikannya sendiri." Setelah mengucapkan itu, Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu dan muncul di atas kepala patung misterius tersebut. Baru saja kakinya menapak, seluruh patung Otsutsuki yang berada di bawah tiba-tiba memancarkan cahaya dari mata mereka. Boruto memandang ke bawah dan melihat pemandangan itu dengan wajah tegang. Tempat itu semakin gelap, dan suasananya terasa berat serta menekan. Dengan suara pelan, Boruto berkata, "Cahaya apa ini?" Rasanya seperti semua patung ini saling terhubung dan bereaksi satu sama lain. Aku mulai tidak menyukai tempat ini. Belum sempat dia bergerak, patung-patung di bawahnya mulai bergeser dan mengubah posisi mereka. Kepala mereka terangkat secara bersamaan, menatap Boruto yang berdiri di atas patung raksasa tanpa wajah itu. Kurama yang melihat pemandangan tersebut langsung berkata dengan nada tidak nyaman, "Sial, ini benar-benar tidak menyenangkan. Melihat mereka bergerak seperti ini membuatku merinding. Apa kita seharusnya pergi saja dari sini sebelum semuanya semakin buruk?" Boruto mendengar itu lalu menarik napas panjang sebelum menjawab, "Terus terang saja, Kurama, aku juga tidak merasa nyaman. Aku tidak ingin terlihat tenang di hadapanmu, tapi melihat patung-patung ini bisa bergerak dan menatapku seperti makhluk hidup membuatku merasakan tekanan yang aneh. Aku tidak tahu tempat apa ini sebenarnya." Para Otsutsuki memang selalu meninggalkan hal-hal yang merepotkan dan tidak pernah membiarkan pikiranku tenang. Di tempat lain, Sasuke dan yang lainnya sedang mencoba melacak Boruto melalui Sumire. Tiba-tiba, Madara terjatuh dan pingsan tanpa peringatan. Tobirama yang melihat kejadian itu langsung berkata, "Sayang sekali, Sasuke. Sepertinya murid bandelmu sudah menyadari niat kita untuk mendatanginya. Aku tidak tahu bagaimana caranya bocah itu membuat Madara pingsan seperti ini, tapi sepertinya tidak ada kemungkinan lain selain dia." Sasuke menatap Madara yang tak sadarkan diri, lalu membuka kelopak matanya dan menggunakan Rinnegan untuk mencoba menyadarkannya. Namun, beberapa saat berlalu dan jutsu itu sama sekali tidak memberikan hasil. Orochimaru yang memperhatikan hal tersebut tertawa kecil dan berkata, "Sepertinya Rinnegan MU tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan Jigen milik Boruto. Kalau keadaannya seperti ini, kita memang tidak bisa memaksakan diri untuk menyusulnya, meski semua sudah berkumpul di sini." Sumire yang sejak tadi terdiam tiba-tiba berbicara dengan suara ragu, "Aku bisa merasakan Nue lagi. Dia hidup kembali. Tapi ini aneh, karena sebelumnya aku merasakan dengan jelas bahwa dia sudah meledakkan dirinya." Sasuke mendengar itu lalu menjawab, "Jadi begitu. Sepertinya jutsu di mata Boruto itu masih bekerja sesuai keinginannya sendiri, bahkan di luar perkiraan kita." Saat mereka masih berdiskusi di tempat tersembunyi itu, Shikamaru tiba-tiba terkejut melihat begitu banyak orang berkumpul. Dengan ingatan yang belum sepenuhnya pulih, dia langsung curiga dan berkata, "Kalian jelas menyembunyikan sesuatu dariku. Kali ini perasaanku tidak salah. Hei, Sumire, apa sebenarnya yang mereka bicarakan denganmu?" Belum sempat Sumire menjawab, Itachi tiba-tiba muncul di belakang Shikamaru dan memukul tengkuknya dengan cepat hingga Shikamaru langsung tertidur. Kakashi yang menyaksikan kejadian itu tersenyum tipis lalu berkata, "Sepertinya itu sedikit berlebihan, Itachi. Aku malah mulai merasa kasihan padanya." Itachi menoleh ke arah yang lain lalu berkata dengan nada tenang, "Tenang saja,
Dia hanya akan tertidur beberapa jam dan setelah itu akan sadar sendiri. Sekarang yang lebih penting, bagaimana denganmu, Sasuke? Apa kau benar-benar tidak bisa melacak Boruto menggunakan Rinnegan milikmu? Sasuke mendengar pertanyaan itu lalu menghela napas sebelum menjawab, kemampuan Rinnegan milikku tidak sama seperti milik Madara. Selain itu, aku juga tidak tahu bagaimana Madara bisa melacak Boruto sejak awal. Untuk saat ini, kita memang tidak bisa berbuat banyak. Obito yang sejak tadi diam tiba-tiba melangkah maju dan berkata, menurutku masih ada cara. Jika kita menggabungkan genjutsu dari Sharingan yang ada di sini, mungkin kita bisa memaksa kesadaran Madara kembali. Setidaknya, itu layak untuk dicoba. Fugaku mengangguk pelan lalu menimpali, aku setuju. Boruto membuat Madara tidak sadar melalui kemampuan matanya. Jika kita menimpa kesadarannya dengan Tsukuyomi secara bersamaan, ada kemungkinan Madara bisa terlepas dari pengaruh jutsu Boruto. Obito mendengar itu lalu berkata lagi, baiklah, kalau begitu semua yang memiliki Sharingan mendekat. Kita lakukan ini bersamaan agar hasilnya maksimal. Orochimaru, aku akan memintamu untuk membuka mata Madara. Kau tidak keberatan, bukan? Orochimaru tersenyum tipis dan menjawab, sepertinya aku tidak punya pilihan untuk menolak, apalagi saat aku berdiri di tengah-tengah para Uchiha seperti ini. Setelah berkata demikian, Orochimaru berjalan mendekati tubuh Madara dan membuka matanya dengan hati-hati. Itachi, Fugaku, dan yang lainnya mulai membentuk segel jutsu di tangan mereka. Tidak lama kemudian, mereka mengaktifkan Tsukuyomi secara bersamaan dan menatap mata Madara. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan kesadaran Madara kembali. Tubuhnya bergerak, napasnya menjadi lebih stabil, dan dia mulai bangun dari tidurnya akibat pengaruh jutsu Boruto yang berhasil dipatahkan. Tobirama yang melihat Madara akhirnya sadar langsung berkata dengan nada tajam, apa yang kau lakukan, Madara? Tidur seperti ini di depan kami benar-benar tidak masuk akal. Kalau kau sudah sadar, cepat bangun dan jelaskan semuanya. Madara perlahan bangkit sambil mengerutkan kening, lalu menjawab, apa yang sebenarnya terjadi? Rasanya aku tertidur sangat lama tanpa menyadarinya. Tobirama mendengus dan membalas, kau memang selalu merepotkan seperti biasa. Tapi setidaknya katakan padaku, kau tidak kehilangan ingatanmu, bukan? Ucapan Tobirama yang sinis itu membuat beberapa orang di ruangan tersebut tersenyum kecil, karena mereka semua tahu betapa rumit hubungan antara Tobirama dan Madara sejak dulu. Namun Orochimaru segera menyela, hei, Hokage kedua, jangan terlalu menyerangnya. Kalau kau terus seperti itu, dia justru akan semakin bingung. Sasuke lalu mendekati Madara dan berkata dengan serius, kau dibuat tertidur oleh Boruto. Sepertinya dia menyadari bahwa kau bisa melacak keberadaannya. Kami membangunkanmu dengan Tsukuyomi secara bersamaan. Sekarang katakan padaku, apakah ingatanmu masih utuh? Madara menyeringai tipis lalu menjawab, jadi begitu. Bocah itu memang menyebalkan. Dia bisa melakukan hal seperti ini padaku dari jarak jauh. Sepertinya kita juga masih berada dalam pengawasannya. Tapi tenang saja, ingatanku tidak hilang sedikit pun. Aku sudah menandai titik koordinat tempatnya berada. Sumire yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan wajahnya terlihat tegang karena menyadari dirinya berada di tengah-tengah orang-orang yang sangat berbahaya. Kakashi memperhatikan ekspresinya lalu mendekat dan berkata dengan nada lembut, aku bisa menebak apa yang sedang kau pikirkan, Sumire. Melihat mereka semua berkumpul di sini memang terasa menekan. Tapi kau tidak perlu terlalu takut, selama kami ada di sini. Sumire mendengar itu dan hanya bisa mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, Tobirama kembali berbicara, apakah kita perlu membawa gadis ini ikut ke sana? Madara mendengar itu lalu menjawab, menurutku tidak perlu. Aku sudah memiliki titik koordinatnya. Dia ikut atau tidak akan memengaruhi apapun. Sasuke mengangguk dan berkata kepada Sumire, kau sudah mendengarnya sendiri. Kembalilah sekarang, dan ingat baik-baik apa yang pernah aku katakan padamu sebelumnya. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui hal ini. Namun, sebelum Sumire sempat merespons, tubuhnya tiba-tiba terhuyung lalu jatuh pingsan ke lantai. Ternyata Orochimaru telah melepaskan ular kecil yang menyuntikkan bisa ringan ke tubuh Sumire. Melihat itu, Sasuke langsung marah dan berkata, apa yang kau lakukan?
Kau menyuntikkan bisa dari ular menjijikanmu itu sebelum aku selesai berbicara dengannya. Orochimaru tersenyum santai lalu menjawab, dia masih anak-anak. Ini lebih baik daripada harus memasukkannya ke dalam genjutsu, seperti yang Itachi lakukan pada Shikamaru. Bukankah begitu? Tobirama mendengar itu lalu mendengus, dasar menyebalkan. Tapi tidak ada gunanya juga memarahimu sekarang. Aku hanya berharap kau tidak membuatnya mati karena racunmu itu. Madara kemudian melangkah mendekati Sasuke dan berkata dengan suara tegas, cukup dengan pembicaraan yang tidak perlu. Kalian terlalu berisik. Biarkan aku fokus dan segera memberikan titik koordinat Boruto kepadamu. Namun serangannya menembus tubuh Obito begitu saja. Obito tersenyum dan berkata, maaf membuatmu panik. Tapi kau tidak sepintar yang kau kira. Otsutsuki mencoba memanggil rekannya dengan gerakan jari, tetapi tangannya tiba-tiba ditusuk kunai Boruto. Obito segera membuka tutup labu dan menarik Otsutsuki masuk. Dalam beberapa detik, makhluk itu tersedot seluruhnya dan tersegel untuk selamanya. Pada saat yang sama, Kaguya juga berbicara dan menjelaskan kepada Boruto bahwa dirinya pun siap mengorbankan jiwanya. Ia mengatakan bahwa ia akan menggunakan teknik penyegelan terkuat yang pernah ada, sebuah Kekai Fuin yang cukup kuat untuk menutup bumi sepenuhnya agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun, termasuk dua Otsutsuki yang tengah menjadi ancaman. Boruto menoleh kepada Kurama dan berkata dengan suara lembut, "Hei, jangan bersedih begitu. Menurutku apa yang dikatakan Kaguya memang masuk akal. Selama bumi berada dalam proteksi Kekai yang kuat, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti." Kurama mendengar hal itu dan menjawab dengan nada keberatan, "Kaguya, apa kau tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa kalian tidak memiliki kesempatan menang? Dan kau, Boruto, jujur saja aku tidak nyaman dengan keputusanmu ini." Kaguya yang ikut mendengar keberatan itu berkata, "Aku tidak punya urusan lagi denganmu Kyuubi sekarang. Dan Boruto, kau harus tahu bahwa mereka berdua sedang berada di dalam dimensi Ishiki. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka cari di monumen Otsutsuki di sana. Tapi yang pasti, akulah yang mengembalikan seluruh manusia yang berubah menjadi Zetsu ke bentuk semula." Boruto terkejut dan bertanya, "Tidak mungkin, jadi itu semua ulahmu? Itu sebabnya mereka semua kembali seperti sedia kala?" Kaguya mengangguk pelan dan menjawab, "Aku sudah menjelaskan bahwa kita tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka. Dan ingat, mereka berdua. Mereka adalah Otsutsuki yang bahkan ditakuti oleh para Otsutsuki lain. Momoshiki dan Ishiki sekalipun tidak berani pada mereka. Karena itu, dengan sisa kekuatanku, aku akan menutup bumi dan menghilangkan titik koordinatnya. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa ke sini lagi." Boruto mendengar penjelasan itu dan berkata, "Baik, sepertinya aku mulai mengerti maksudmu. Kalau begitu aku akan bersiap menggunakan jutsuku, Kaguya." Kurama kembali berbicara dan bertanya dengan nada sendu, "Boruto, apa benar kita harus berpisah sekarang? Kau bahkan belum memakai teknik yang sudah lama kupersiapkan untuk melawan mereka." Boruto tersenyum kecil dan menjawab, "Kurama, aku tidak punya pilihan lain. Jika dibandingkan dengan seluruh nyawa manusia yang sudah gugur, nyawaku tidak berarti apa-apa. Dan tenang saja, aku akan mengembalikan semua biju juga. Mereka masih tersegel dan aku bisa membawa mereka dengan jutsu terakhirku." Setelah berkata begitu, Boruto mengangkat tangannya, membuat sebuah segel, dan tiba-tiba jasad Naruto serta Sasuke muncul di depannya. Kaguya melihatnya dan berkata, "Jadi, kau ingin menghidupkan mereka juga?" Boruto menjawab sambil mengangguk, "Benar. Mereka berdua terjebak di dimensimu, dan jutsu ini tidak bisa bekerja selama mereka berada di sana. Itu sebabnya aku perlu memanggil tubuh mereka keluar. Bagaimana, Kaguya? Apa kita mulai sekarang?" Kaguya mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan aku mengatakan satu hal. Aku sudah hidup sangat lama, jauh lebih lama darimu, Boruto. Dan meskipun aku pernah membuat banyak kesalahan, aku tidak pernah membayangkan akan melakukan hal seperti ini. Aku bisa saja hidup di tempat lain jika ingin, dan aku tidak punya alasan kuat untuk tetap di sini. Tetapi musuh yang kita hadapi jauh melebihi batas kekuatanku.
Boruto tersenyum tipis dan membalas, saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku mengira kau sama saja dengan Otsutsuki lain, sombong dan tidak peduli pada siapapun. Tapi setelah banyak hal terjadi, aku sadar kau cukup berbeda. Kau bahkan sudah menyelamatkanku beberapa kali. Kaguya perlahan terbang ke langit dan berkata, "Ya, kau benar. Sepertinya hanya itu yang ingin aku sampaikan. Aku akan memulai jutsuku sekarang. Aku akan menutup bumi sepenuhnya. Setelah selesai, aku akan menghilang. Setelah aku melakukan tugasku, lakukan tugasmu, Boruto." Tanpa ragu lagi Kaguya melesat ke angkasa dan terbang semakin tinggi, meninggalkan Boruto dan Kurama yang berdiri di atas patung Hokage yang sudah runtuh. Boruto kemudian turun dan mulai mencari jasad teman-temannya yang telah gugur. Kurama berjalan di belakangnya dan berkata, "Boruto, apa kau benar-benar tidak mempertimbangkan rencana Kaguya itu sekali lagi? Mungkin saja kalian masih bisa menang jika kalian berdua bekerja sama melawan mereka." Boruto berhenti sejenak lalu menjawab, "Aku tahu itu mungkin saja, tapi hasil akhirnya tetap sama, Kurama. Aku harus menghidupkan semua orang yang sudah mati. Ini satu-satunya cara. Dan, meskipun aku hanya bersamamu sebentar, aku senang. Aku tidak menyesal sedikit pun." Kurama tidak mengatakan apapun, hanya diam dan mengikuti langkah Boruto. Mereka kemudian menemukan jasad Sarada yang terjepit di antara reruntuhan. Boruto mengangkatnya dengan perlahan dan menggendongnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian berjalan lagi dan mengumpulkan jasad-jasad lain di sekitar jasad Naruto dan Sasuke. Tidak lama kemudian, Boruto menemukan jasad Eida tergeletak di samping pohon Sumeaka. Ia menatap pohon itu sebentar, lalu menghunus pedangnya dan menghancurkan pohon tersebut hingga hancur berantakan. Kurama yang melihat jasad Eida berkata, "Jadi kau membawa perempuan itu juga? Dia yang membuatmu menderita. Akibat kemampuan Zenonya, kau melewati banyak hal buruk. Apa kau yakin ingin menyelamatkannya juga?" Boruto mengangkat jasad Eida dan meletakkannya di bahunya. Ia menjawab pelan, "Kurama, Eida hanyalah korban dari perang ini. Dia perempuan biasa yang dipaksa menjalani takdir berat. Aku tidak menyalahkannya. Dan lagi, aku pernah berjanji akan menyelamatkannya jika bisa. Sayangnya aku terlambat." Kurama menatap Boruto dan berkata, "Aku tidak menyangka kau akan berkata begitu. Kupikir kau membencinya. Dan bukankah dia selalu bersama bocah itu?" Boruto mendengarkan perkataan Kurama dengan tenang sebelum akhirnya menjawab, "Daon sudah mati. Padahal dia sangat kuat, tapi tetap saja dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan Otsutsuki. Dia juga korban, Kurama. Mereka semua tidak pernah benar-benar ingin menjadi alat Amado. Daon itu, sebenarnya menyenangkan kalau diajak bermain. Tapi aku tidak tahu di mana tepatnya dia mati." Setelah mengatakan hal itu, Boruto perlahan menurunkan jasad Eida dan meletakkannya di dekat Sarada. Kurama tiba-tiba terkejut karena ia melihat air mata jatuh di wajah Boruto. Walaupun ingin bertanya, Kurama menahan diri. Ia tahu Boruto sedang menahan banyak hal di dalam hatinya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menemani detik-detik terakhir Boruto melihat orang-orang yang penting baginya. Tak lama kemudian Boruto berkata, "Kurama, setelah aku menggunakan kemampuan itu nanti, aku akan melepaskanmu di saat-saat terakhir. Kau sekarang bersemayam di tubuhku, dan aku tidak ingin kau mati hanya karena ikut bersamaku." Kurama menghela napas pelan sebelum menjawab, "Lakukan apa yang menurutmu benar, Boruto. Aku tidak akan menolak. Yang kuinginkan hanya menemanimu sampai saat terakhir." Boruto tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita ke sana." Ibu dan Himawari sepertinya ada di bagian ujung reruntuhan itu. Kurama melihat ke arah yang ditunjuk Boruto dan berkata, "Padahal setelah kau membebaskan ibumu dari dimensi Kawaki, kau belum sempat berbicara banyak dengannya. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Hinata ketika tahu anaknya sudah tidak ada." Boruto menatap reruntuhan itu sebentar lalu menjawab, "Ini tanggung jawabku sebagai shinobi. Tidak ada keputusan yang kusesali. Aku sudah menjalani semua yang bisa kulakukan,
dan sekarang tugasku tinggal menyempurnakan semuanya. Saat Boruto melangkah lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di antara puing-puing. Ternyata salah satu Sumeaka masih hidup. Makhluk itu tidak bisa bergerak, tapi napasnya masih ada. Kurama langsung berkata, "Jadi makhluk busuk ini masih ada, ya? Kukira mereka semua sudah lenyap setelah Jubi dikalahkan." Dan lihat, matanya berbeda. Ada Rinnegan di sana. Boruto melihat makhluk itu dengan tatapan tajam sambil menyiapkan rasengan. Rasengan itu berubah menjadi gumpalan cakra lava dan api magma yang sangat panas. Boruto mengangkat tangannya sedikit dan berkata, "Lihat apa yang terjadi, Kurama. Karena kau mengajariku teknik itu, aku bahkan tidak bisa menggunakan rasengan biasa lagi." Kurama tertawa pendek dan menjawab, "Sayang sekali. Aku sebenarnya ingin melihatmu bertarung menggunakan kekuatan barumu. Tapi semuanya sudah kau putuskan." Setelah mendengar itu, Boruto mengembuskan napas dan menonaktifkan rasengannya. Ia kemudian memilih jalan yang lebih cepat, menusukkan pedangnya langsung ke tubuh Sumeaka itu. Tak lama kemudian, dari segala penjuru bumi muncul penutup besar berwarna merah cakra yang membungkus dunia. Kurama menatap langit dan berkata, "Sial, sepertinya Kaguya sudah memulai tugasnya. Aku tidak percaya dia benar-benar melakukannya." Boruto menatap langit yang mulai berubah warna dan menjawab, "Kalau begitu bagus. Jika sudah dimulai, aku juga harus memulai jutsuku." Langit Konoha perlahan tertutup sepenuhnya oleh kekai milik Kaguya. Boruto lalu berjalan menuju ujung patung Hokage yang sudah hancur. Di sana ia menjatuhkan pedangnya di samping jasad Sasuke, lalu melepas ikat kepala ninjanya dan meletakkannya di atas tubuh gurunya itu. Kurama yang melihat tindakan Boruto hanya bisa terdiam. Ia kehabisan kata-kata untuk mencoba menghentikan niat Boruto. Boruto menatap wajah murung Kurama, lalu mendekat dan mengelus wajahnya. "Hei, Kurama, jangan begitu. Kau tidak perlu sedih karena kepergianku. Ini memang tugasku sejak awal. Jujur saja, aku agak merasa bersalah karena terlalu dekat denganmu sampai-sampai kau ikut terbawa perasaan," ucap Boruto. Kurama memejamkan matanya sebentar dan menjawab pelan, "Ya, kau benar. Tapi biarkan aku bicara sedikit, Boruto. Saat kau lahir, Naruto meminta aku menjaga dirimu dan Himawari. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa melakukan apapun. Bahkan kali ini pun aku tidak bisa menyelamatkanmu, meski manusia akan hidup kembali. Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakan ini kepada Naruto nanti. Aku malu karena aku tidak bisa menghentikanmu." Boruto mendengar ucapan itu dan tiba-tiba menggunakan Jogannya. Ia ingin menghapus ingatan Kurama agar Kurama tidak merasa bersalah atau terbebani. Namun Kurama menyadari niat itu. Ia segera menutupi tubuhnya dengan ekor-ekornya dan bahkan menutup matanya agar tidak terkena jutsu Boruto. "Jangan lakukan itu, kau tidak perlu menghapus ingatanku. Aku tidak ingin melupakanmu. Tapi jika itu keputusanmu, maka aku akan menghormatinya. Anggap saja kata-kataku tadi adalah salam perpisahan," kata Kurama dengan suara bergetar. Boruto berhenti mencoba dan perlahan membalikkan tubuhnya, berjalan menjauhi sahabat terakhirnya itu. Bersama-sama mereka menyaksikan langit yang kini benar-benar tertutup kekai merah Kaguya. Ketika mereka melihat ke atas, tubuh Kaguya perlahan berubah menjadi abu. Di detik-detik terakhir, Kaguya berkata, "Aku sudah menyelesaikan tugasku. Bumi ini sekarang tertutup oleh Fuin Kekai yang mencegah Otsutsuki masuk. Aku akan pergi ke alam berbeda. Aku sudah melakukan semuanya demi melindungi dunia ini. Sisanya kuserahkan padamu, Boruto. Kembalikan jiwa umat manusia." Setelah kata-kata itu, Kaguya lenyap menjadi debu. Kurama menatap sisa-sisa abunya dan berkata, dia benar-benar mengorbankan nyawanya. Sulit dipercaya dia melakukan itu demi dunia ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini nanti. Boruto menatap Kekai yang telah sempurna dan menjawab, sekarang bumi sudah aman. Tidak peduli mereka masih hidup di luar sana, mereka tidak akan bisa masuk setelah pengorbanan Kaguya. Sisanya adalah tugasku.
Tapi sebelum itu, masih ada satu hal yang harus kulakukan. Setelah itu Boruto menggunakan Kuchiyose pembalik. Jasad para Jinchuriki yang pernah disegel sebelumnya muncul satu persatu, termasuk Abugara dan Shinki. Kurama menatap mereka dan berkata, "Tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk menghentikanmu." Tapi, aku baru sadar cakra para biju masih ada di dalam tubuh mereka. Padahal sebelumnya kupikir mereka sudah hilang. Belum sempat Kurama menyelesaikan ucapannya, Boruto mengeluarkan satu gumpalan abu dari tangannya. Kurama langsung bertanya dengan suara penuh kebingungan setelah melihat gumpalan abu itu, "Boruto, siapa itu? Jangan bilang kau juga berencana menghidupkan para Jinchuriki dari masa lalu sebagai bagian dari jutsumu?" Mendengar pertanyaan itu, Boruto menarik napas pelan dan menjawab, "Abu ini adalah tubuh Paman Madara. Aku membawanya dari dimensi Kaguya lewat Kuchiyose pembalik. Menurut pemahamanku, selama ada seseorang yang pernah hidup di bumi dan jasadnya masih tersisa, jutsu terakhirku akan mengembalikan mereka." Kurama menatap abu itu lebih lama sebelum berkata, "Kemampuan matamu benar-benar berbeda dari Rinnegan. Jouganmu bisa menghidupkan semuanya tanpa batasan jarak. Berbeda dengan Rinne Tensei yang jangkauannya terbatas dan tidak bisa memulihkan semua orang." Boruto perlahan terangkat ke udara, meninggalkan Kurama di bawah sambil berkata, "Kalau begitu, selamat tinggal, Kurama. Jaga dirimu." Belum sempat ia mengaktifkan jutsu terakhirnya, Boruto memasuki karma mode penuh dan dua jougannya aktif bersamaan. Ia membentuk segel di tangan, namun sebelum sempat menyelesaikannya, tiba-tiba muncul Kuchiyose no Jutsu dari depan. Asap besar memenuhi area. Boruto langsung terkejut, tapi sosok yang muncul dari sampingnya lebih membuatnya terdiam. Orochimaru menahan lengannya dan menarik Boruto turun, membawa mereka berdiri di atas ular raksasa Kuchiyose miliknya. "Orochimaru? Bagaimana mungkin? Apa aku tidak salah lihat? Bukannya kau sudah mati?" ucap Boruto dengan mata melebar. Orochimaru tersenyum kecil sambil berkata, "Boruto, aku pernah bilang, mungkin aku tidak sekuat para Otsutsuki, tapi kalau soal bertahan hidup, aku manusia yang paling sulit mati. Aku tidak akan hilang semudah itu." Belum selesai Boruto mencerna kata-kata Orochimaru, seseorang muncul dari balik ular itu. Ternyata Mitsuki, hidup kembali. Boruto terkejut hingga mundur selangkah sebelum berkata, "Mitsuki juga? Bagaimana bisa? Apa kau juga dihidupkan oleh jutsuku?" Orochimaru menjawab sambil menepuk punggung Mitsuki. "Tenang dulu. Mitsuki ini bukan Mitsuki yang kau kenal. Dia kloningan dengan ingatan berbeda. Dan Boruto, hentikan jutsu bodohmu itu dulu. Aku sudah lama menunggumu di sini. Aku juga melihat apa yang dilakukan Kaguya, dan banyak hal yang harus kita bicarakan." Mendengar itu, Boruto menurunkan tangan dan mematikan Jougan serta karmanya. "Baiklah, Orochimaru. Aku tetap harus menggunakan jutsuku, tapi setelah melihatmu masih hidup, aku akan menundanya sebentar." Orochimaru pun menghilangkan ular Kuchiyose-nya, dan mereka bertiga turun mendekati Kurama. Orochimaru menatap jasad-jasad yang Boruto kumpulkan lalu berkata, "Kau benar-benar mulai mirip denganku, mengumpulkan jasad manusia seperti benda berharga. Kalau aku terlambat sedikit saja, kau pasti sudah menghidupkan mereka semua." Boruto menatap Orochimaru dan menjawab, "Ya, karena itu jawab saja lebih cepat. Bagaimana kau bisa selamat? Bukankah kau menjadi abu seperti Koji dan Tsunade ketika melawan Otsutsuki sebelumnya?" Orochimaru mulai tersenyum lebar dan berkata, "Kau penasaran, ya? Tapi aku merasa ada yang kurang di sini." Ia menatap Kurama sebelum melanjutkan, "Benar begitu, Kyuubi? Sepertinya kau gagal menahan bocah ini agar tidak melakukan sesuatu yang ceroboh." Kurama mendengus dan menjawab, "Sialan kau, Orochimaru. Bagaimana kau bisa kembali hidup?" Orochimaru mengangkat bahunya sambil tertawa kecil. "Kalian berdua bertarung denganku berkali-kali. Kalian tahu aku sangat sulit mati. Kalau begitu, lebih baik kita bicara di tempat yang lebih aman. Di sini aku bisa merasakan ancaman besar yang bisa datang kapan saja."
Setelah mengatakan itu, Orochimaru melakukan Kuchiosen no Jutsu lain, dan dalam sekejap mereka berpindah ke dalam sebuah gua yang luas. Ternyata petapa ular dan para katak gunung Myoboku sudah menunggu di sana. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Jiraiya berdiri di atas kepala Gamamaru. Boruto terpaku, matanya membesar tanpa bisa berkata apa-apa. Hakuja Sanin, petapa ular, membuka percakapan lebih dulu. "Hei, bocah, kita bertemu lagi. Tempat ini hancur sebelumnya karena mereka. Apa Orochimaru sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Kau terlihat benar-benar bingung melihat kami berkumpul." Orochimaru menjawab, "Kami baru bertemu beberapa detik sebelum kalian memindahkanku." Kalau telat sedikit, dia sudah mengaktifkan jutsunya. Jiraiya turun dari kepala Gamamaru dan mendekati Boruto. Ia meletakkan tangannya di kepala Boruto sambil tersenyum lebar. "Jadi kau Uzumaki Boruto, ya? Kau benar-benar mirip dengan Naruto yang bodoh itu. Rasanya seperti aku kembali ke masa lalu." Kurama yang melihat Jiraiya muncul berkata, "Rasanya aneh melihatmu hidup, Jiraiya. Bukankah kau mati karena muridmu waktu itu?" Jiraiya tertawa kecil sebelum menjawab, "Ini pertama kalinya aku melihat kau bicara langsung seperti itu, Kyuubi. Soal bagaimana aku hidup lagi, biarkan bocah ini menenangkan diri dulu. Boruto, ini tempat aman. Kau bisa bertanya sebanyak yang kau mau dan kami akan menjelaskan semuanya." Orochimaru melemparkan pedang dan ikat kepala Boruto yang sebelumnya ditinggalkan. Boruto menangkapnya dengan cepat. "Bahkan kau sampai melepas semua atributmu," kata Orochimaru. "Pakai kembali. Dan urungkan rencana menggunakan jutsu itu. Masih banyak cara lain untuk menang." Tiba-tiba seseorang muncul dari belakang Boruto. Hokage kedua, Tobirama Senju, berjalan mendekat sambil berkata, "Aku yang menghidupkan Jiraiya dengan Edo Tensei khusus. Jadi mulai sekarang, dengarkan baik-baik, bocah Uzumaki.